wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Maka syaitan menginginkan mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwafillah, ayat yang dibawakan di dalam matan ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau mengatakan wa minad dukhuli fil islami kafah tahkimus syariah. Dan di antara masuknya kepada Islam secara totalitas, di antaranya adalah tahkim asy-syariah. Kita berhukum kepada hukum syariat. Menjalankan perintah Allah, menjalankan aturan-aturan Allah, menjalankan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam skala kehidupan kita, dalam kehidupan dirinya masing-masing, dalam kehidupan rumah tangganya berusaha untuk menetapkan dan berhukum kepada hukum Allah, ya, kemudian kehidupan bermasyarakat, maka berusaha untuk bertahkim kepada syariat Allah Azza wa Jal. Bahkan pada level yang paling tertinggi adalah bernegara. Kita sedang bicara tentang syariat Islam, ya. Kita bukan sekarang tidak bicara bahwa negara yang tidak tidak berdasarkan Islam secara utuh, bukan berarti kita sedang ingin meruntuhkan, bukan. Jangan salah difahami, ya, bahwa kita berbicara tentang bagaimana Islam itu membawa kepada kedamaian, kepada rahmah. Maka cara kita untuk mendapatkan itu dan cara kita masuk kepada Islam secara totalitas adalah tahkimus syariah, berhukum dengan hukum syariat dalam seluruh skala kehidupan kita apapun. Nah, fahadhihi min umuril Islam, dan ini adalah bagian dari perkara Islam. Faladhi yad'i annahu muslim, yang mengatakan bahwa dirinya muslim, walakinnahu ya'zil syari'ata anil hukum wa yuhaqqimul qawanin. Nah, adapun orang-orang yang mengatakan dirinya muslim tapi kemudian melepaskan syariat. Nah, ini muslim katanya tapi melepaskan syariat, ya, dari hukum dan berhukum kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ini kalau ada orang seperti ini, tidak perlu kita kepada Islam, cukup undang-undang yang ada misalnya, ya, maka fahadha laisa musliman. Ini bukanlah muslim, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Maksudnya apa ini? Orang yang meninggalkan syariat, memakai undang-undang yang dibuat oleh manusia, bahkan undang-undang itu bertentangan dengan syariat. Kata mereka begini, ini cukup, ya, yang ini kita tinggalkan, kita pakai saja yang ada ini, yaitu undang-undang yang ada di negeri kita dan yang dibuat oleh manusia. Nah, ikhwafillah, ketika kita, ya, berusaha, atau ketika siapapun orang-orang yang ingin mencoba untuk meninggalkan syariat, pada syariat dalam skala besar di dalam kehidupan kita terpakai, iya terpakai, tapi kemudian mereka menyingkirkan itu, maka dan dia pakai undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, adapun misalnya seperti dalam skala kehidupan kita ada undang-undang lalu lintas, ada undang-undang apa lagi, kita aturan-aturan misal masuk tol dan seterusnya. Ini babnya berbeda. Ini tentu kita pakai undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah kita dengan mengatakan sami'na wa ta'na dan seterusnya. Yang kita maksud di sini adalah mereka yang muslim, mengatakan diri muslim tapi tidak mau memakai syariat, berhukum kepada hukum undang-undang yang dibuat, meninggalkan secara totalitas syariat Islam dan masuk kepada aturan undang-undang. Ini yang dimaksud oleh fahadza laisa musliman. Qala ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang mengatakan, yaz'umun ay az-za'am di sini akdzabul hadis. Az-za'am itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an, ya, itu nama akdzabul hadis, perkataan yang dusta. Di kata qala berbeda dengan kata makna za'ama. Qala artinya berkata, dan itu benar.
Tapi kata za'am dalam bahasa Arab itu artinya akdzabul hadis, ya, perkataan yang dekat kepada dusta, ya, atau perkataan yang mengarah kepada dusta, lebih banyak unsur dusta daripada perkataan yang ingin disampaikan. Fadalla ala anna da'wahum laysat sahiha, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu tidak benar. Makanya nanti kalau kita melihat di dalam ayat Qur'anul Karim, antum perhatikan kata-kata yaz'umun itu artinya juga berkata, tapi menunjukkan apa yang mereka sampaikan itu lebih dekat kepada tidak benar daripada benarnya. Jelas ya? Beda kata qala dengan kata za'ama. Ya, kata qal itu berkata dan perkataannya lebih dekat kepada kebenaran. Namun kata za'ama di sini, ya, fadalla ala anna da'wahum laysat sahihah. Inilah ayat yang telah kita sampaikan surah An-Nisa ayat 60, ya, yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka berkata bahwa sesungguhnya mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut, dan sungguh mereka ingin bertahkim kepada at-taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi, dan sungguh mereka ini, ya, menginginkan, telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Nah, ini ada sebab nuzulnya. Antara seorang munafik dengan seorang Yahudi sedang berselisih. Maka orang munafik tidak mau untuk datang kepada Rasulullah untuk mencarikan solusi hukum. Orang munafik, sebab turunnya secara singkat, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Mereka saling ada permasalahan ini. Mereka berdua sedang ada masalah. Orang munafik ini tidak mau untuk datang kepada Rasulullah mencari hukumnya. Bahkan justru orang Yahudi ini yang ingin datang kepada Rasulullah, ingin bertahkim. Kita minta keputusan Muhammad dalam bab ini. Kata orang munafik, tidak. Tidak. Tidak perlu kita datang kepada Muhammad. Kita cari saja orang Yahudi untuk mencarikan hukum. Padahal dia mengatakan dirinya beriman, tapi bertahkim kepada yang lain. Nah, inilah secara umum, secara singkat sebab turun ayat ini. Maka kalau dia muslim, ikhwah fillah, tentu dia mencari solusi masalah hidup ini kepada siapa? Syariat. Ya, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW. Tidak bertahkim kepada yang lain. Apa yang ditetapkan Allah itu yang terbaik. Apa yang dipilihkan oleh Rasulullah itu yang terbaik untuk dirinya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fala budda minal hukmi bima anzalallah. Maka wajib untuk berhukum kepada apa yang telah diturunkan Allah. Amma alladhi yuqsil hukma bima anzalallahu nihaiyan, adapun orang yang menjauhkan hukum dari apa yang Allah turunkan secara totalitas, secara, ya, sama sekali tidak lagi ada hukum Allah yang berlaku, wa yaj'al mahalla dzalikal qawanin, ini maksudnya hukum Allah dibuang, di-cancel dalam hidupnya, dalam pola seluruh kehidupan. Maka posisi hukum Islam itu digantikan oleh undang-undang yang dibuat, oleh aturan yang dibuat. Ya, hukum Allah dibuang dan diletakkan di posisi itu adalah hukum undang-undang. Inilah maksud kata Syekh Shalih Fauzan, hadza laisa bimuslim. Ini jangan disalah arti bahwa karya-karya Syekh Shalih Fauzan ini semuanya mentakfirkan orang. Bukan ini maknanya, ikhwah fillah. Jangan salah faham, ya. Jangan gagal faham. Ini dalam kitab-kitab para ulama di Saudi, ya, semuanya adalah isinya mentakfirkan orang. Salah faham dan itu gagal faham. Hadza laisa bimuslim, maksud beliau adalah orang-orang yang menghilangkan secara totalitas syariat Islam lalu digantikan dengan undang-undang. Siapapun yang memahami seperti ini, insya Allah pemahaman yang benar bahwa kehidupannya tidak lagi diatur oleh syariat, tapi diatur oleh tunduk kepada aturan undang-undang. Tidak tunduk kepada aturan Allah. Inilah maksudnya. La hadza laisa bimuslim walau kana yaz'um annahu muslim, walaupun dia, ya, mengatakan dirinya muslim. Wa hadza fil Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim,
Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan, unzur. Unzur, kata yuridun dalam ayat ini huwa ibaratun an niyatin fil qalbi faqat. Itu hanya niat dalam hati saja. Kata yuridun ayatahakamu, ya, dalam ayat ini kan ada yuridun ayatahakamu ila taghut, itu ibaratun an niyatin fil qalbi faqat fa kaifa idza nafadh. Itu baru niat di hati, ya, baru ada niat di hati mereka, ya, ayatahakamu ila taghut, ingin bertahkim kepada taghut. Fa kaifa idza nafadh, apalagi kalau melakukan itu. Niat saja telah Allah cela, apalagi melakukan. Bayangkan ya. Fal amru asyad, maka perkara lebih besar. Maka berhati-hati kita, ikhwafillah. Jangan sampai kita tunduk kepada aturan undang-undang melebihi tunduk kepada aturan syariat. Jangan. Niat saja telah dicela oleh Allah. Orang yang disebutkan turunnya ayat ini, orang munafik ini, niat saja telah dicela oleh Allah. Idza nawa biqalbihi fa wa laysa bimumin. Fa kaifa idza nafadh. Orang yang berniat saja telah Allah katakan laisa bimumin, bukan dia mukmin, apalagi dia melakukan hal itu. Perkara lebih berat. Maka itu fillah, berhati-hati kita. Maka Islam mengajak untuk masuk secara totalitas dari seluruh sendi kehidupan, di seluruh sisi kehidupan kita. Masuklah kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan aturan Allah selamat dan hidupnya berkah. Amalannya tidak susah dan biayanya murah. Coba lihat dalam aturan agama kita, ikhwafillah, apa yang disuruh ringan dan dan tenaga yang dikeluarkan tidak banyak, bahkan kalau ada biaya-biaya pun tidak banyak. Tapi apabila sesuatu itu telah didomprengi oleh bukan aturan syariat, ya kan, tapi dia seakan itu bagian dari syariat, itu ribet dan sulit, bahkan mungkin membutuhkan biaya yang banyak. Makanya lakukanlah seperti mana yang telah kita sampaikan, inna ahabbad din, ya, ilallah, sesungguhnya agama yang Allah cintai, ya, agama apa? Al-hanafiyatus samha, ya, agama yang lurus dan lapang, ya. Agama ini kata Nabi yusr, mudah. Maka lakukan yang telah diperintahkan, jangan lakukan yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan saja belum utuh kita melaksanakan. Apakah kita ingin tambah dengan yang bukan? Menambah sesuatu yang bukan dari syariat, itu sama kita mengatakan Islam belum sempurna. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menekankan, membawakan ayat yang kedua dari surah Al-An'am ayat 159, wa qaulu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu menjadi golongan-golongan kecil, lasta minhum fi syai', maka engkau Muhammad tidak punya tanggung jawab atas itu. Jadi ternyata ikhwafillah, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ini, ada orang-orang yang mencoba untuk memecah belah agama ini menjadi, ya, golongan-golongan kecil. Lalu kemudian Allah menegaskan kepada Rasulullah, lasta minhum fi syai', kamu tidak ada tanggung jawab dalam bab itu. Nah, mari kita lihat, sempurnakan penjelasan ini dengan menukil perkataan Syekh Shalih Fauzan, hadza fihi nahyu an tafarruq fid din, dan ini adalah ayat yang bicara tentang larangan berpecah belah dalam agama. Jadi tidak boleh. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ay ahzab. Islam terpecah belah kepada ahzaban wa jamaat, kepada kelompok, kepada golongan, kepada jamaah-jamaah. Hadza dzammun, ini celaan kata Syekh Fauzan, wa tahdzirun, dan ini peringatan. Fal muslimuna jama'atun wahidatun wa hizbun wahid. Ya, orang Islam itu satu jamaah atau jamaah yang satu.
dan satu golongan. Golongan yang mana? Hum hizbullah wa jundullah. Mereka adalah golongan Allah dan jundullah, tentara Allah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin. Orang Islam tidak terbagi kepada golongan-golongan dan jamaah-jamaah. Nah, ada ya. Kita ini seperti yang disampaikan di depan ya, bahwa kita ini muslim seperti mana yang telah Allah pilihkan nama itu untuk kita. Wa kullun yad'u ila hizbihi au ila jama'atih. Pastilah kalau dia menisbatkan dirinya kepada ini, kemudian kelompok ini, jamaah itu, pasti akan mengajak kepada jamaahnya. Lalu kita mengajak ke siapa, ikhwah fillah? Kepada siapa kita mengajak? Kepada kelompok kita kah? Kepada masjid kita? Kepada yayasan kita? Kepada apa? Ilallahi wa rasulih. Siapapun di antara kita, para duat, para masyayikh, para asatiza, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah Nabi, bukan mengajak kepada kelompoknya. Ini menarik orang kepada kelompoknya yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sudah, dia ini bukan lagi golongan kita. Ini fitnah, ikhwah. Ini fitnah besar dalam umat ini, dalam tubuh umat yang satu ini. Makanya kalau orang yang tulus ikhlas mengajak kepada Islam, kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada dari jamaah yang mengaji zamanya, menuntut ilmu kepada syekh yang lain, kepada guru yang lain, kepada ustadz yang lain, sungguh tidak akan ada hasad di hati guru itu. Apa sebab? Karena dia bukan mengajak kepada dirinya, mengajak kepada Allah. Justru kita lebih bangga, Masya Allah, dia rajin menuntut ilmu, dia rajin belajar. Yang jelas dia datang kepada guru yang manhajnya jelas, ya, bukan kepada manhaj yang menyimpang, kepada manhaj yang jelas. Misalnya murid kita atau jemaah kita atau jemaah masjid, seperti masjid sinilah. Misalnya Abah Afifi belajar di masjid ini, Pak Yogi belajar di masjid ini, Mbah Nanda belajar di masjid ini, tidak ada masalah. Tidak ada yang kita irikan, tidak ada yang kita hasadkan. Karena apa? Karena masing-masing yang menyampaikan mengajak kepada tahkim, kepada syariat Islam, bukan kepada dirinya, kepada yayasannya, bukan kepada kelompok dan jamaah masjidnya. Ini nampak misalnya Abah Fifi belajar di masjid itu, antum nggak boleh ngaji lagi di masjid kami. Kenapa? Antum ke sana mengajinya. Ini tidak boleh, ikhwah fillah. Justru kalau hatinya tulus mengajak orang kepada Islam, kepada Allah dan Rasul, justru kita berbangga akan banyak ilmu yang ia dapat, akan semakin cerdas dia, akan semakin banyak pemahaman dalam agama ini, semakin benar dia. Ini yang kita inginkan. Maka Syekh Saleh Fauzan mengingatkan kita di sini dalam penjelasan ayat ini, fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'at. Ya. Tidak terpecah kepada kelompok dan golongan. Ini Ustaz di Pekanbaru ingin tabligh akbar di Jakarta, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dia bukan begini-begini, tidak boleh. Ini bukanlah perilaku seorang ustaz, bukanlah perilaku seorang orang berilmu. Ya, yang di-cancel jadwalnya di Jakarta karena dapat catatan-catatan dari salah orang fulan dan fulan. Ya wafillah. Ini sesungguhnya apa yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Ya. Wa yudhallilul akharin, ya. Wa yudhallilul akharin, dan menyesatkan yang lain. Wa yantaqisul akharin, dan mencela yang lain. Nah, bab ini bukan berarti kita tidak boleh mencela dan tidak boleh menyesatkan. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Bukan kita tutup mata terhadap kebatilan. Kan ada pula konsep bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan. Dalam penjelasan syariat, pastilah ada yang hak dan ada yang batil. Yang al-haq kita terangkan itu hak, yang batil kita jelaskan itu batil. Ini benar. Nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh mengatakan ini sesat, nanti pecah belah umat. Pastilah di dalam mengajak kepada kebaikan akan ada orang yang tersinggung. Lihat sejarah para nabi dan rasul.
Mereka menjelaskan ini hukum Allah, ini bukan hukum Allah. Nabi saja dan Rasul saja mendapatkan celaan, apalagi yang bukan Nabi. Tetap saja jelaskan al-haq wal haq dan al-batil, jelaskan itu batil agar umat selamat. Kaidah tidak boleh saling menyalahkan atau tidak boleh saling atau menyebutkan ini sunnah, ini bid'ah, ini tinggalkan kaidah ini. Jelaskan ini sunnah, jelaskan ini bid'ah, bid'ah. Karena tugas kita menyampaikan, bukan kita membuat orang harus sayang kepada kita atau harus suka kepada kita. Cukuplah kita mengajak orang suka saja kepada Allah. Biar kita dibenci orang tidak masalah, asal orang tahu yang benar-benar, yang salah. Kita menyampaikan sesuatu yang disukai orang dan itu salah dalam syariat, itu berat. Tapi itu harus dilakukan. Maksud di sini Syekh Shalih Fauzan wa yudhallilul akharin wa yantaqisul akhirin, di sini ini Islam tubuhnya sama, ya, satu, tetapi manhajnya sama. Yang mungkin satu di sini, yang satu di sana, dan dia tidak boleh saling mencela. Tidak boleh saling mencela. Sesungguhnya dalil Al-Quran dan Sunnah kita sama pakai dan pemahaman para ulama salaf. Yang masalahnya, misalnya Batiko ini nggak ngaji di masjid itu, tidak belajar di guru itu kan? Lalu belajar di sana dan ini belajar di sini, menyalahkan ini yang tidak dibenarkan. Padahal yang disampaikan itu sama. Sehingga inilah perpecahan dari kaum muslimin itu terjadi. Hadza la yajuzu bainal muslimin, tidak boleh, kata Syekh Shalih Fauzan. Hadza min umuril jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Al muslimuna yadun wahidatun wa jama'atun wahidatun wa hizbun wahid. Muslim itu satu tangan, muslim itu satu jamaah, muslim itu satu golongan. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila kitab sunnah. Kalau ini terjadi khilaf, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, apa solusinya? Solusinya kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ngasih solusi ini? Allah. Siapa yang memberikan jalan tengah terhadap masalah ini? Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka fal wajib alal muslim, wajib bagi orang beriman, orang muslim ayyakunu jamaah wahidah wa hizban wahid. Sudah di atas hizib, di atas golongan yang satu. Wa zakhtalafu yatahakamuna ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kalau mereka berselisih, bertahkim kepada kitab Allah dan Rasulnya. Fala yaqulu kullu wahid minhum, tidak mengatakan salah satu dari mereka, nabqa ala ma nahnu alaih, kita tetap pendirian di atas pendirian kita, wala narji amma nahnu alaihi, hadza min umuril jahiliyah. Ini perkara jahiliyah. Wa qauluhu ta'ala lasta minhum fi syai', ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hazihi bara'ah, ini bentuk pembebasan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bara'allahu wa rasulahu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Nabi dibebaskan Allah dari orang-orang yang memecah belah, orang-orang yang membuat kelompok-kelompok, ya. Wa kanu syi'an, yakni jamaat, ya. Syi'an itu adalah kelompok-kelompok. Fal muslimuna jama'atun wahidatun, muslim itu satu jamaah. Lan qisama wala tafarruq, tidak ada pembagian, tidak ada perpecahan. Wan niza wal khilaf sayahsul, dan pertengkaran, perselisihan akan terjadi. Walakin yuhsam bitahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulih, tidak ada bisa dipungkiri, ya. Perselisihan itu akan ada, karena baju kita tidak sama, karena latar belakang kita tidak sama, dan ya, macam-macam yang jadi sebab terjadinya perselisihan. Maka solusinya adalah at-tahkim ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu shawab raja'na ilai, siapa yang berada padanya kebenaran, itu yang kita pakai, itu yang kita ambil, dalil yang menjadi patokan, dalil yang menjadi dasar agama. Nah, wa man kana ala khata'in, yang salah, yarji an khata'i, kembali bertaubat dari kesalahannya. Wala ta'assab li ra'i, tidak berta'assub kepada pendapatnya, tidak fanatik kepada pendapatnya.
au hizbi kepada golongannya, au jamaati kepada jamaahnya. Hada sya'nul muslimin. Inilah ya seharusnya keadaan kaum muslimin. Ikhwafillah. Maka yang paling penting adalah dia berpijak kepada kitabullah dan sunnah Nabi dan memahami ala manhajis salafil ummah. Dimanapun dia berada dan tinggal, kita satu. Ya, yang membedakan bukan tempat kita ngaji atau tempat kepada siapa guru. Yang penting gurunya jelas manhajnya, ya, jelas pemahamannya dan amalnya. Bukan hanya pemahaman tapi amalnya sekalian. Ya, maka kita sama muslim. Jangan kita saling menjelek-jelekkan, jangan kita saling menjatuhkan, dan jangan kita saling menghinakan. Ya. Ini ada ungkapan, ya, selama mereka ngisi di masjid itu, saya nggak bisa ngisi. Kenapa? Karena mereka itu tidak jelas manhajnya. Begitulah kira-kira. Dan masih ada di antara kita yang seperti ini, jelas apa yang didakwahkannya, apa yang dia sampaikannya, apa yang diajaknya, jelas kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Semoga dua ayat ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Dan insyaallah akan kita lanjutkan satu asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, perkataan yang sangat indah ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 106. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.